Halaman 25. Sudah lancar tasrifnya? Alhamdulillah. Fawaid tafa'ala sekarang. Manfaat wazan tafa'ala. Faidah. Silahkan. Siapa yang belum baca? Sampai mana baca? Yang ini ya berarti ya. Yang fawaidu tafa'ala. Ya, terus. Kenapa? Oh, udah. Fawaidu tafa'ala. Awalu lil bener ya? Lil musya'ah awalan lil musyaraki baina lil musyarakati baina isnaini fasoidan mislu tadoroba zaidun wa amrun watasolahal qaumu. Baik, yang pertama faidah dari wazan tafa'ala itu adalah al-musyarakah. Kalau linya hilang jadi al-musyarakah. Kalau ada li jadi lil. Jadi wazan tafa'ala itu sama dengan yang sebelumnya ya. Lil musyarakah. Musyarakah itu berserikat, saling. Baina di antara isna ini dua, fasoidan atau lebih. Fasoidan itu lebih ya. Jadi antara dua orang atau lebih itu wazan faidah dari wazan tafa'ala adalah lil musyarakah atau al musyarakah, saling. Nah, lihat contohnya. Di sini contohnya tadoroba Zaidun wa amrun. Berarti kalau doroba artinya apa? Memukul. Doroba kemarin kita jelaskan saling memukul. Ini juga sama. Tadoroba saling memukul Zaid dan Amr. Ini berarti wazan tafa'ala itu lil musyarakah. Tujuannya untuk musyarakah ya, saling. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Zaid dan Amr saling memukul. Makanya kaidahnya ada tambahan bangunan kata menunjukkan tambahan makna. Apa itu? Nah, itu masuk ke istilah ini. Dari doroba jadi tadoroba, saling ya. Tadoroba ini wazan tafa'ala. Tadoroba Zaidun wa Amrun. Atau contoh yang kedua, tasolaha al qaumu. Kalau langsung tasolahal qaumu. Kaum itu tasolaha dari as-sulhu. Sulhu artinya apa? Damai. Berarti tasolaha saling berdamai. Tasolaha al qaumu. Tasolahal qaumu. Tasolaha dari as-sulhu ya. Damai. As-sulhu. Dalam Quran as-sulhu khair. Damai itu lebih baik. Tentang pernikahan. Tasolahal qaumu. Kaum itu berarti musyarakah. Ini
lil musyarakah. Maknanya itu musyarakah, saling ya. Saling berserikat. Makanya kita artikan tasolaha saling. Ya, asulhu damai. Saling berdamai. Kaum itu saling berdamai. Nah, pertanyaan yang tadi, ini sempurna atau belum? Sampai sini, tasolahal qaumu. Sempurna atau belum? Sempurna. Mana fiilnya? Mana fa'ilnya? Kaumu. Berarti tasolaha fiil lazim atau muta'addi. Nah, berarti ini kalau nambah ilmu yang tadi, ini fiilnya lazim. Fiil lazim. Tidak membutuhkan maf'ul bih. Tasolahal qaumu. Kaum itu saling berdamai. Berarti sudah cukup. Tasolaha fiil madi ini ya. Dan dia masuknya ke lazim. Al qaumu sebagai fa'il. Maka tandanya apa? Marfu. Tanda rofanya dengan doma. Tasolahal qaumu. Kaum itu saling berdamai. Makanya perdamaian atau perjanjian Hudaibiyah kan bahasa ini. Di Sirah Nabawiyah sulhu Hudaibiyah. Jadi perjanjian Hudaibiyah, sulhu Hudaibiyah. Yang sahabat siapa itu yang masuk Islam? Khalid dan Amr bin As. Khalid bin Walid dan Amr bin Awas. Itu sulhu ya. Dari sulhu, perdamaian. Itu yang pertama. Jadi yang pertama tadaraba Zaidun wa Amrun atau tasolahal qaum. Baik, sambil ngomong i'rab ya. I'rab kan Ummu Azna apa? Zaidun. I'rab kan Zaidun tuh. Zaidun fa'ilun marfu'un wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Bagus. I'rab kan wa amrun, wa-nya. Al-wa'u Harfu apa? harfu atop Ya, harfu atfin ya. Huruf atop. Huruf atop ya. Harfun atfi mabniun wa alamatu mabniun ala fathi. Bagus. La mahallalahu minal i'rab. Satu lagi amrun. Amrun fa'ilun Jadi apa? Karena ada huruf atop. Ya maktufun ya. Nah, itu. Emut kan Ya. NATB. Ya, maktufun ala Zaidun ya. Bagus. I'rabnya apa? Marfuun Terus? wa alamatu raf'ihi ad-dhammatu. Alhamdulillah. Beres ya. Maktuf ya. Pokoknya di kajian sorob nahu itu harus Ya, ada maktub praktek ini, i'rab ya. Praktek. Harus pakai alay ya. Ada pertanyaan untuk yang pertama? Kalau dalam Quran contohnya apa? Saling nih. Oh iya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu musyarakah. Kalau dalam Al-Qur'an wa ta'awanu berarti lil musyarakah. Wa ta'awanu 'alal birri wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, ini berarti wazan ta'awanu ini sigoh apa? Ta'awanu kan wazan tafa'ala nih. Ta'awanu fi'il amr ya. Fi'il amr. Fi'lu amrin. Setiap fi'il harus ada fa'il. Fa'ilnya mana? Waw. Wawul jamaah sebagai fa'il. Berarti ta'awanu fi'il amr, fa'ilnya wawul jamaah. Jadi ini sudah lengkap, fi'ilnya ada, fa'ilnya ada. Wa ta'awanu ini lil musyarakah. Saling. Dari awana, apa awana atau al-aun.
Sama-sama ini as-sulhu. Al-aunu pertolongan. Berarti ta'awanu saling menolonglah. Jadi nilai musyarakah saling. Al-aunu. Sama ingat dalam tafsir Ibnu Katsir, fa innahu yakunu aunan. Aunan ala fahmil Qur'an wa tadabburihi, kata Ibnu Katsir rahimahullah. Jadi kita membaca Quran secara tartil, tafsir waratilil Qur'ana tartila, di itu apa di Ibnu Katsir ada, beliau menyebutkan aunan ala fahmil Quran, menolong atau membantu ala atas fahmil Quran. Apa fahmil Quran? Nah, kalau ingin memahami Al-Quran, fahmul Quran, berarti harus membaca dengan tartil. Warattilil Qur'ana tartila, itu bahasa beliau itu begitu, biar faham Al-Quran dan tadabburihi, tadabburul Quran. Kalau paham hanya paham saja, kalau tadabburul Quran dia mentadaburi sampai ke dalam-dalamnya. Caranya apa? Harus tartil. Sesuai dengan kaidah tartil itu. Tapi ini baru bacaan. Kan bacaan itu lafaz ya. Lafdon. Membaca secara lafaz. Lafdon. Satu lagi membaca secara maknan. Kalau maknan, kalau lafdon yaitu belajar tajwid, tahsin, talaki dan sebagainya. Kalau maknan berarti kajian kita mengkaji i'rabul Quran. Kalau ingin belajar i'rabul Quran, perlu tidak belajar nahwu? Perlu. Belajar sorob? Perlu, karena kita belajar i'rab itu puncaknya. Jadi kita belajar i'rab, memang i'rab saja harus belajar sorob dan nahwu. Agar apa? Agar memahami makna. Ini sudah jadi makna. Kita tidak lagi melihat dari lafaz bagaimana mengucapkan huruf hijaiyah, tidak. Kita melihat dari makna. Apa maknanya ta'awanu? Bukan lagi ta, hamas, ain, apa? Dan sebagainya, tidak membaca itu lagi. Itu lafdon. Kalau i'rabul Quran membacanya ini sigoh apa gitu. Ta'awanu sigoh fi'il amr. Ada tidak fa'ilnya? Ada. Fa'ilnya wawu. Alal birri. Kenapa birri? Kan nanti pertanyaan i'rab Quran akan begitu. Bukan ro-nya ro apa? Tarkik, bukan. Beda kajian. Makanya alal birri, kenapa birri majrur? Karena ada ala. Berarti ini jar majrur. Taqwa marfu mansub majrur. Majrur. Kenapa majrur? Nah, ada ini. Ada atop. Atopnya kemana taqwa? Birri. Kan ini majrur. Hanya tidak kelihatan tanda jarnya. Nah, inilah wilayah i'rabul Quran. Jadi mengi'rab Quran nanti belajar sorob, belajar nahwu. Bohong ya. Kalau nanti ada satu kajian bisa bisa baca bahasa Arab tanpa nahwu, tanpa sorob, bohong gitu. Dan nanti kesananya akan diarahkan akhirnya. Hanya metode saja, cara agar orang oh iya dan nahwu sorob mah hese. Mending belajar ini tanpa nahwu sorob. Lupa, satu waktu akan dikenalkan mana fi'il, mana fa'il, mana maf'ulun. Itu kan nahwu sorob. Makanya kalau belajar bahasa Arab tetap sorob dan nahwu itu dasarnya. Dan kita pelajari dan alhamdulillah sudah bisa sedikit-sedikit kita bisa mengi'rab. Coba kita buktikan ya. Kita buktikan. Ini kan wa ta'awanu. Ini apa? Wawu itu apa? Huruf apa? Harfu atfin. Bareng-bareng. I'rabkan. Al-wa'u. 1, 2, 3. Al-wa'u harfun atfin mabniun ala allalahu minal i'rab. Fi'lu amrin. Oh ini belum ya? Sudah.
Ada. Sok ta'awanu. Ta'awanu mabniun ala Nah, belum berarti. Hah? Apa? Ala? domi. Ala? Fi'il amr itu sama dengan fi'il mudhari. Nah, dibuang hadfun nun. Mabniun ala pakai ada ala hadfin nun. Fi'lu amrin mabniun ala hadfin nun. Lalu ke sini fa'ilnya. Al wawu wawul jamaah. Terus mabniun fi mahalli raf'in fa'ilun. Alal birri. Bareng-bareng. Harfun jahrin mabniun ala sukun la mahalla lahu minal i'rab. Al birri. Al birri ismun majrurun bi ala alamatu jarrihi al kasr. Baik. Wa. Al wawu Jangan wa, langsung al wawu. al wawu harfun mah Nah, la mahalla lahu minal. minal i'rab. Nah, hati-hati yang terakhir, ini yang berat. 1, 2, 3. At-taqwa ma'tufun ala Harfun ala al-birri. Terus majrurun wa alamatu wa alamatu jarrihi al kasrati muqaddarah. al-kasratul Muqaddarah. muqaddaratu. Kan kasar muqaddarah. Ya. Yang 10 isim ini nomor berapa? Taqwa. 8 Nomor 8. Nomor 8-nya yang ini. Apa yang ini yang nomor 8? maksur. Maksur. Isim maksur, isim mankus dan isim mudhof ilayya mutakalim semuanya muqaddarah. Kalau muqaddarah ada tambahan apa? Nah, teruskan. Bagus. Mana'a min zuhuriha at-ta'azzur. Kalau isim maksur at-ta'azzur. Kalau isim mankus as-siqalu. Kalau satu lagi isim mudhof ke ya mutakalim istighalu mahalli biharokatil munasabati. Nah, gitu. Ini diulang-ulang. Makanya saat i'rab Quran sedikit-sedikit. Wa ta'awanu. Tapi nanti belajar ya. Belajar yang sudah kita pelajari ya sehari seayat lah cukup. Seayat tapi yang pendek. Seayat yang pendek. Misal amma yatasaalun, an ma yatasaalun. Coba i'rab sedikit-sedikit. Gunakan i'rab marsum. Gunakan i'rab marsum. Itu setiap hari. Nanti kalau di rumah dipraktekan, ada yang belum paham, nanti share di grup ya, screenshotkan atau surah apa ayat berapa, nanti kita akan diskusikan. Karena memang sudah saatnya kita tujuan utamanya itu adalah i'rabul Quran, kita mengi'rab Al-Quran. Nah, itu cara mengi'rab wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Itu musyarakah. Ada pertanyaan musyarakah? Saling. Contohnya itu. Baik, kedua. Silakan. Sanian. Awalan, sanian, salisan, robian, khomisan. Sanian, silakan. Sanian. Lil mutawa'ati. Mislu ba'adtuhu fataba'ada wataba'tuhu fatataba'a.
Baik, mutawa'ah artinya apa? Akibat terjadi gitu ya. Untuk sesuatu yang terjadi, akibat ada sebabnya tentunya. Biar paham mutawa'ah, kalau tadi musyarakah ya. Kalau ini mutawa'ah. Ini masdar sama ya. Musyarakah dari syaraka yusyariku musyarakatan. Sudah tuh. Tawa'a yutawi'u mutawa'atan. Itu terjadi. Biar paham, lihat contohnya. Ba'adtuhu. Ba'adtuhu. Apa artinya ba'adtuhu? Nah, ba'adtu aku menjauhi. Hu-nya dia. Berarti ba'ada ini lazim muta'addi. Muta'addi karena ada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Hu. Ba'adtuhu, aku menjauhi dia. Ini wazan fa'ala. Fa'ala. Ya. Fa'ala. Ba'ada. Ba'adtuhu, aku menjauhinya. Fi'ilnya mana? Ba'ada. Fa'ilnya mana? Tu. Maf'ul bihnya mana? Oh, berarti kalimat ba'ada fi'il muta'addi. Tapi ada tambahan ba'adtuhu fataba'ada. Kan beda dengan yang di atas. Dengan musyarakah beda. Kalau yang musyarakah itu saling. Kalau yang kedua mutawa'ah. Kalau mutawa'ah bukan saling tapi akibat gitu. Mutawa'ah itu terjadi lah. Jadi sesuatu jadi terjadi. Kenapa? Karena ada sebabnya. Lihat ba'adtu misal Zaidan, misal langsung ya. Aku menjauhi Zaid. Fi'ilnya mana? Ba'ada. Fa'ilnya? Tuh, maf'ul bihnya? Biar kelihatan yang ini. Fataba'ada. Taba'ada. Tuh, di sini fataba'ada. Fa maka taba'ada. Wazan yang ini. Tafa'ala. Jangan saling. Jangan saling menjauhi. Tetapi menjadi jauh. Maka fa'ilnya mana? Mustatir ya. Huwa. Huwa kembali ke siapa? Ke Zaid. Fataba'ada, maka dia menjadi apa? Jauh. Menjadi jauh, menjadi jauh. Makanya terjadi itu. Mutawa'ah itu. Ba'adtu Zaidan, aku menjauhi, kan aku menjauhi Zaid. Fataba'ada, maka dia pun menjadi jauh. Kenapa? Akibat saya menjauhinya. Berarti ini bukan musyarakah, tapi mutawa'ah, terjadi. Sama dengan wazan yang kemarin infa'ala. Infa'ala semuanya hampir mutawa'ah ya. Infa'ala, terjadi. Infa'ala. Taba'ada, Taba'ada, tafa'ala juga sama. Bukan saling. Aku menjauhi Zaid, maka dia tidak jadi saling menjauhi, tidak. Tapi menjadi jauh. Oh, berarti menjadi itu mutawa'ah. Itu contohnya. Yang kedua apa? Taba'tuhu. Apa artinya? Aku mengikuti dia. Fatataba'a. Maka dia menjadi ikut. Maka dia menjadi ikut. Namanya mutawa'ah, bukan saling. Beda.
Dari mana kita bisa menentukan ini musyarakah, ini mutawa'ah dalam tafsir? Itu insya Allah bisa di tafsirnya nanti dijelaskan. Ini wazan musyarakah, ini wazan mutawa'ah. Tapi ketika menyebut mutawa'ah artinya terjadi, harus tahu sebab akibat. Itu contoh yang mutawa'ah terjadi ya. Fataba'ada, fatataba'a. Fa itu huruf apa? Harfu atfin. Huruf ataf ada berapa? 9. Sebutkan. Al-wawu, al-fa'u, summa, au, am, bal, la, lakin, hatta. Menolak lupa. Ya, menolak lupa. Supaya terus dimurojaah. Karena kajian nanti kita ke depannya istilah-istilah yang itu akan kita terus. Supaya kita paham terus. Masuk ke kelas yang lain pun karena kita sudah punya basic, punya dasar. Insya Allah itu lebih mudah nantinya. Nah itu yang kedua. Yang ketiga kita tamatkan ini ya. Teruskan. Salisan liidhari ma laisa fil waqi'i mislu kama rodo aliyun ay adharol marodo wa laisa fihi marodun tajahalal alimu ay adharol jahla wa laisa bijahilin. Baik, yang ketiga ternyata bukan musyarakah, bukan mutawa'ah, tapi apa? Izhari ma laisa fil waqi'i. Izhar itu apa? Jelas, nampak, menampakkan ma apa-apa atau sesuatu yang laisa bukan fil waqi, kenyataan. Waqi itu kenyataan. Menampakkan sesuatu yang bukan kenyataan. Nah, berarti apa? Pura-pura. Nah, kalau bahasa kitanya pura-pura, bahasa gampangnya nomor 3. Oh, ini izharu ma laisa fil waqi. Bahasa gampangnya pura-pura saja. Ada yang begitu, ada. Ada pura-pura bahasanya. Lihat di sini. Tamarodo aliyun. Tamarodo aliyun. Kalau di awal lihat, biar bisa membedakan. Nanti ummahat akhwat bisa membedakan ketika teks Al-Quran atau teks hadis itu ada yang model-model begitu. Misal yang barusan marido, misalnya jumlah fi'liyah marido aliyun. Apa artinya? Ali sakit. Ali sakit. Dan memang sakit. Marido aliyun. Ternyata Ali pura-pura Sakit. Nah, pura-pura kan bingung apa bahasanya pura-pura. Nah, gunakan wazan ini. Tafa'ala, wazan tafa'ala. Nah, gunakan ini. Dari marido jadi apa? Nambah ta dan nambah alif di antara fa dan ain. Tuh, jadi apa? Tamarodo aliyun. Artinya apa? Ali berpura-pura Ali. sakit. Nah, betul. Pura-pura sakit. Tamarodo aliyun. Yang begini namanya yang barusan. Izharu ma laisa fil waqi'. Menampakkan sesuatu yang bukan kenyataannya. Tamarodo aliyun. Berarti kita paham dia pura-pura sakit. Kebetulan harusnya ada di hadis ya. Ada memang pura-pura, jadi pura-pura ini. Atau yang kedua apa? Contoh yang kedua selain tamarodo yang barusan? Tajahal apa? Bodoh, pura-pura bodoh. Tajahalal alimu. Apa artinya? Seorang alim pura-pura bodoh. Orang alim itu pura-pura tidak tahu. Berarti dia pura-pura tidak tahu. Tajahalal alimu. Orang alim, orang berilmu pura-pura tidak tahu. Pura-pura yang ini. Pura-pura. Kenapa? Karena ya mungkin ada sesuatu ya. Pura-pura tidak tahu.
Nah, ini contoh izhar ma laisa fil waqi. 4. Oh, nanti lihat. Tamaradu aliyun maksudnya apa? Azharul marado, dia menampakkan sakit. Wa laisa fihi maradun, namun dia tidak sakit. Tajahalal alimu, maksudnya azharul jahla, dia menampakkan ketidaktahuan. Walaisa bijahilin, padahal dia tidak jahil gitu. Padahal dia tahu. Nah, itu namanya pura-pura. Nah, pura-pura bahasa Arabnya lengkapnya nih izharu. Kalau tidak dali ya, izharu ma laisa fil waqi. 4. Gobiun bima gobian bimaknal fi'lil mujarrad mislu ta'alallahu wa tasama ayyu ala wasama. Ta'ala wazan apa? Tafa'ala, sama jangan fi'il mujarrad. Ala itu. Ta'ala maknanya fi'il mujarrad. Ala itu fa'ala. Tasama juga sama wazan tafa'ala, tapi maknanya fi'il mujarrad. Sama. Ta'ala Allahu wa tasama. Ta'ala itu maha. Ala itu tinggi ya. Ala tinggi. Tasama maha apa? Tasama tinggi dan tinggi juga ya. Sama apa arti sama ya? Tinggi, luhur. Ta'ala Allahu, Allah maha tinggi, wa tasama, dan dia juga maha luhur. Terakhir, Khomisan lil wuku'i tadrijan. Khomisan lil wuku'i tadrijan mislu tawarodal qaumu ay waradu daf'atan ba'da ukhra. terus Tawataror rojalu ay ja'u wahidan ba'da wahidin. ini tadrij, atau bahasa lain dari kitab lain tadarruj, bertahap. Tadarruj atau tadrij, kalau di sini tadrij ya. Tadrij, bertahap. Maksudnya apa? Contohnya tawarodal qaumu. Waroda itu datang. Sama dengan ja'a. Tawarodal qaumu bukan saling berdatangan, tapi warodu, mereka datang daf'atan ba'da ukhra, sekelompok ini setelah kelompok yang lain. Jadi maksudnya bertahap. Tawarodal qaumu, kaum itu datang secara bertahap. Atau tawataror rijalu, apa maknanya? Ja'u wahidan ba'da wahidin. Ja'u, mereka datang, wahidan, satu, ba'da wahidin, demi satu, satu demi satu. Nah, itu kan bertahap. Tawataro, tawaroda sama ya artinya. Tawaroda, tawataro sama, itu datang tapi bertahap, satu demi satu. Nah, itu contohnya tadrij. Nah, ini kekurangannya tidak ada dalam ayat, tidak dijelaskan dalam ayat. Itu mungkin ya untuk saat ini. Ada pertanyaan? Pertanyaannya, Ustadz, yang tadi yang lazim itu apakah fiilnya itu ditentukan atau semuanya bisa masuk ke lazim atau semuanya bisa masuk ke muta'addi? Karena ini menentukan lazim atau muta'addi, maka nanti kebiasaan. Biasanya kalau sudah wazan-wazan
Yang sulasi mazid nambah 2 huruf, nambah 3 huruf itu lazim. Tapi kalau nambah 1 huruf kan 3 bab, af'ala, fa'ala dan fa'ala biasanya muta'addi. Makanya nanti di ilmu nahwu yang tadi di Jumat depan cara dari lazim menjadi muta'addi ada caranya. Nah, di antaranya gunakan wazan af'ala, fa'ala dan fa'ala. Dari lazim jadi muta'addi. Tapi selain itu biasa nambah yang ini 2 huruf tuh, tafa'ala dan yang lainnya itu biasanya lazim. Biasanya lazim, tidak membutuhkan maf'ul bi. Lihat saja, yang ini kan tidak ada tuh. Semuanya tidak ada maf'ul bi. Dari awal, dari atas. Tadoroba Zaidun, titik. Tasolahal qaumu, titik. Fataba'ada, titik. Tidak lagi membutuhkan maf'ul bi. Fatataba'a, titik. Kalau sebelumnya ba'atuhu, semuanya termasuk yang pura-pura tadi, tamarada aliyun, dia muta'addi atau lazim? Lazim. Karena tidak ada maf'ul bi. Ali pura-pura sakit. Oh iya, cukup. Atau yang tadi lafdul jalalah, ta'ala Allah. Ada tidak maf'ul bih di depannya? Kan tidak ada. Berarti ta'alallahu, Allah maha tinggi, titik. Berarti dia lazim. Hampir semua ya. Hampir semuanya wazan tafa'ala itu untuk lazim. Kesimpulannya begini kesimpulannya. Kalau ingin tahu ini muta'addi lazim, kalau bab sulasi mujarrad dengan tambahan 1 huruf biasanya muta'addi. Lewat itu, di luar itu biasanya lazim. Itu kunci umum ya. Kunci umum. Secara umum begitu. Kalau wazan yang 3 bab berarti ya, yang 1 nambah 1 af'ala, fa'ala dan fa'ala itu muta'addi. Tapi selain daripada itu kan banyak. Ada yang nambah 2 huruf, ada yang nambah 3 huruf, itu kebiasaannya dia lazim. Itu kesimpulannya. Contohnya ini kan lazim semuanya. Dari 5 faidah ini. Nah, coba nanti PR-nya bukan menulis ya. PR-nya coba di dalam Quran ada tidak kira-kira ini lil apa gitu. Di 5 yang ini. Bukan PR menulis, bukan. Tapi coba nanti ditelusuri, kalau nanti ada di grup nanti kita coba telusuri. Oh iya betul, ini lil musyarakah, ini mutawa'ah, ini pura-pura, ini maknanya fi'il mujarrad, ini maknanya tadarruj atau tajrij. Itu PR-nya itu cari saja dalam Quran, mudah-mudahan ketemu. Tapi wazan ini ya, tafa'ala. Tafa'ala, mau isim fa'il, mau fi'il silahkan. Yang penting ketika menemukan, nah itu nanti maknanya apa. Iya, wazan tafa'ala. Tafa'ala ya tafa'alu, tafa'ulan, mutafa'ilun dan sampai ke akhir. Kalau dalam Quran atau dalam hadis ada, nah kita akan diskusikan. Jadi PR-nya bukan menulis ya, tapi coba kalau menemukan fotokan, screenshot, nanti sharekan di grup. Kalau ada yang bisa itu ya. Kalau hadis kita bongkar hadisnya, kalau Quran kita bongkar Qurannya. Kalau Quran lebih mudah karena kita gunakan Al-Bahithul Qur'ani ya. Itu PR-nya. Silahkan, ada waktu lagi 5 menit. Ya, Muhammad. Ya, itu pokoknya cari dalam Quran itu bukan hanya tafa'ala, bisa fi'il mudhari, bisa seperti itu fi'il amr ya. Atau mungkin isim fa'il mungkin. Isim maf'ul mungkin. Pokoknya tasrif usul ketika menemukan wazan yang ini, nanti cari tahunya ini maknanya apa di antara yang 5 ini. Atau mungkin ada yang ke-6 mungkin.
Nanti kita akan arahkan buka tafsir ini, buka tafsir. Kalau Quran, kalau hadis memang agak berat ya. Hadis itu aplikasinya tidak selengkap yang Al-Bahithul Qur'ani. Coba saja lah ya, kalau ada. Tapi wazan harus wazan ini ya. Tafa'ala dengan turunannya. Insya Allah ada. Hadis pun boleh kalau ada. Carinya susah. Banyak kalau dicari itu banyak. Banyak. Ada lagi silakan. Masya Allah. Ya cukup sampai di sini. Alhamdulillah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kajian pada pagi hari ini telah selesai. Jangan sampai kita lepas dari selalu memohon pertolongan Allah untuk diberikan pemahaman, kesabaran, dan keistiqomahan. Terima kasih Ustadz, jazakallahu khairan atas ilmunya. Semoga apa yang disampaikan oleh Ustadz lebih menambah lagi ilmu bahasa Arab. Untuk selanjutnya selesai. Kita tutup saja dengan membacakan hamdalah bersama-sama dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.